Ada yang tahu komposisi dan dekomposisi itu apa? Komposisi itu apa ya? Oh, ada yang sudah tahu. Ini pelajaran sudah pernah ya? Di kelas berapa ya? Tapi bilangannya di kelas 5 lebih besar lagi. Komposisi itu menyusun bilangan kata Kais. Keren. Masih ingat pelajaran kelas 4. Kalau dekomposisi siapa yang tahu? Ya, Alfian. Mengurai bilangan. Betul sekali. Keren ya Alfian ya. Mengurai bilangan itu dekomposisi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari juga ini, tapi bilangannya lebih besar. Jika di kelas 4 hanya sampai 10.000 ya, di kelas 4 sampai 10.000, di kelas 5 sampai 100.000. Lalu apa tujuan pelajaran kali ini? Ini dia tujuan pembelajarannya. 1. Peserta didik mampu menyusun bilangan cacah dari 10.000 sampai 100.000 menggunakan representasi blok bilangan. Pernah melihat data atau pernah mendengar ada yang bilang data jumlah penduduk di suatu desa kayaknya seperti ini. Siapa yang bisa membacanya itu? Alfian? Boleh Alfian baca yang keras. Diketahui jumlah penduduk suatu desa Adalah berapa itu? 4.000, 5.230. Boleh. Betul tidak yang bisa dibacakan Alfian? Terima kasih sudah berusaha. Siapa yang bisa memperbaiki? Oke, Kais, boleh Kais. Berapa? Jumlahnya langsung. 45.230. Iya, benar tidak? Benar. Terima kasih. Ya, ini cara membacanya diketahui jumlah penduduk desa 45.230. Tadi Alfian sedikit keliru. Karena apa? Karena nilainya besar ya. Bagaimana cara menyusun bilangan-bilangan ini? Dari mana bilangan-bilangan ini bisa disusun? Nah, ini yang membuat kita menjadi agak bingung untuk membacanya, begitu ya? Seperti yang Alfian alami tadi. Tidak apa-apa, kita akan pelajari itu supaya anak-anak semuanya bisa membaca bilangan ini, bisa menyusunnya, bisa mengurainya, lalu mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan ini. Kita akan menonton video. Siap nonton video? Ya. Oke. Semuanya simak. Bilangan cacah sampai 100.000. Pertemuan 3. Komposisi dan dekomposisi bilangan sampai 100.000. Silakan perhatikan ya. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang komposisi dan dekomposisi bilangan sampai 100.000. Mari bereksplorasi. Perhatikan cerita berikut. Uang aset. Aset mempunyai uang pecahan 10 ribuan sebanyak 3 lembar. Asep dan siapa tadi ya? Luas. Mereka punya uang dengan jumlah yang berbeda. Ada yang bisa membayangkan ya. Ada yang sudah bisa membayangkan kalau punya uang 10 ribuan 5 lembar, kemudian 1.000-an 4 lembar, kemudian 100-annya 5 lembar, misalnya contoh keping. Aku kaya. Lalu aku kaya kata Alfian. Lalu kalau disusun dan kemudian ditulis ke dalam bilangan, bagaimana cara menulisnya? Coba ibu mau nutup. Perhatikan. Jika Alfian punya uang 10 ribuannya 5 lembar, kemudian uang 1.000-annya 7 lembar. Lalu uang 100 rupiah ada 2 keping.
dijumlahkan ya. 2-nya diturunkan, 7-nya diturunkan, 5-nya diturunkan. Jadi berapa itu? 200. Ini kalau uang. Bagaimana kalau data jumlah penduduk? Misalnya kita akan melambangkan dengan sebuah gambar, di mana satu gambar mewakili puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ayo, seperti yang sudah kalian pelajari saat di kelas 4. Masih ingat tidak? Misalnya ada gambar, coba kita sepakati gambarnya apa yang untuk mewakili 10 ribuan? Bintang untuk 10 ribuan. Oke. Untuk ribuannya oh boleh persegi. Jika yang ini tadi, nih yang uang aset tadi, itu merupakan cara menyusun bilangan atau yang disebut komposisi. Nah sekarang kebalikannya, mau membuat dekomposisi atau mengurai bilangan dari jumlah data penduduk tadi. Ada 45.230. Jika menggunakan blok bilangan ini tadi, maka diperlukan jumlah gambar bintangnya berapa? 4. Kenapa 4? Karena 4 karena bintang bernilai 10 ribuan. Yang bernilai 10 ribuan adalah angka 4. Betul sekali. Berarti bintangnya ada 4. Ini ya. Oke. Nah, lalu 5 itu menggunakan gambar apa? Persegi. Karena 5 nilainya 5. Berarti perlu berapa persegi? 5 persegi. Kalau 6 pakai lingkaran. Tidak perlu, kenapa? 0 nilainya. Kalau misalnya dikasih Bu lingkarannya 1, ya berarti 1. Betul sekali. Karena dia 0 nilainya, jadi tidak perlu. Maka kalau kita ubah ke dalam angka, 200, betul sekali. 30. Lalu kalau disusun lagi, bilangannya jadi apa? 30. Oke. Ini namanya dekomposisi. Karena apa? Kamu mengurai dari bilangan jumlah penduduk tadi. Kamu uraikan satu persatu. Menggunakan blok basecamp tadi ya, menggunakan blok bilangan itu akan lebih mudah membantu kalian. Nah sekarang coba siapkan blok bilangannya. Setiap kelompok sudah punya blok bilangan masing-masing? Siapkan blok bilangannya. Kemudian amati gambar-gambar blok nilai tempat puluhan, ribu, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Pisahkan gambar-gambar bloknya itu berdasarkan nilai-nilai tempatnya. Kemudian diskusikan bilangan data yang akan disusun dan diurai bersama kelompokmu. Nah, yang kedua ini kalian disuruh berdiskusi menentukan bilangan apa yang akan disusun dan diurai. Bilangannya berapa? Terserah, pokoknya bilangannya mau berapa saja. Berarti ada 2 bilangan nanti. Satu bilangan untuk disusun, satu bilangannya untuk diurai. Bu, bilangannya berapa? Terserah. Yang penting bilangannya meliputi puluh ribuan atau puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kamu siapkan bloknya, kemudian kamu susun. Nanti hasilnya langsung disusun di
Coba kira-kira ini ada yang ingin bertanya mungkin ya, kok kelihatannya tuh agak mengkang begitu seperti bingung begitu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Coba sebelum kamu mengerjakan itu, sebelum mengerjakan ini ya, sama-sama susun dulu yang ini. Coba susun ini, bilangan ini menggunakan blok bilanganmu. Ayo cepat. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nih yang ini nih, yang ini nih. Kira-kira menggunakan siapa yang bisa? Oke, kelompok 1. Coba jelaskan kelompok 1 blok apa saja yang disusun di situ? Ada berapa bintangnya? Bintangnya 1. Persegi 1. Segitiganya 2. Bagaimana kelompok lain? Betul tidak seperti itu? Sama? Mana susunannya? Disusun di sini. Yang di sini mana susunannya? Oke, dibuka jadi jangan dibalik dong. Betul. Ya, betul ya. Jadi 1 bintang itu mewakili 10.000, 1 persegi mewakili 1.000, dan 2 segitiga mewakili 200. Hasilnya jadi 11.200. Bisa semuanya? Bisa. Sekarang cari angkanya sendiri, kemudian susun, lalu dibongkar lagi, tapi 2 angka ya, yang satu untuk disusun, yang satu untuk diurai. Berbilangan. Nanti hasilnya tempelkan di sini pakai lem. Ayo, boleh. Untuk membantunya, ibu akan bagikan ini. Soalnya sama dengan yang ada di monitor ya. LKPD-nya ada 3 ya, ada 3. Nomor 1 dan nomor 2 di sini. Ini nomor 1, ini nomor 2. Angkanya kamu buat sendiri, diskusikan dengan teman sekelompok. Nomor 3 nanti dikerjakan sama-sama langsung di LKPD. Ayo. Jangan lupa diisi dulu identitas LKPD-nya. Nama kelompoknya, nama anggotanya, lalu dikerjakan. Angkanya dulu di LKPD. 1, 2. Buat komposisinya, yang nomor 2 buat komposisinya, tapi di sini tulis bilangannya saja. Ayo, siapa yang sudah siap? Siap? Oke, kelompok persegi mau tampil, silahkan semuanya ke sini. Pertama-tama isi
57.800 uangnya Airin. Benar tidak? Uangnya Rania. 62.300 benar tidak? Yang B, selisihnya berapa? Langsung selisihnya berapa? Selisihnya hasilnya berapa? Selisihnya berapa? Pasangannya tadi beda. Oke, kelompok 3 belum mendapatkan jawaban selisihnya. Selisih tadi apa? Kalau kata Auzil tadi apa Auzil? Selisih? KC. Apa itu KC? Bedanya. Cara mencarinya bagaimana? Dikurangi dari yang besar dikurangi yang kecil. Uangnya siapa yang lebih besar? Dikurang uangnya? Berapa hasilnya? 4.500 selisihnya. Oke, kelompok 3 belum dapat, nanti diperbaiki ya. Kasih dulu, kasih form dulu lah buat kelompok 3. Kasih, wow. Oke, terima kasih kelompok 3 silakan. Baik, mengenai komposisi dan dekomposisi. Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Tentang komposisi dan dekomposisi. Komposisi itu apa? Kalau dekomposisi? Baik, jadi cara melakukan komposisi dan dekomposisi itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya tadi, pada LKPD soal ketiga ada uang jajannya Airin dan Rania. Bisa kita hitung, bisa kita susun, bisa kita uraikan, bahkan kita cari selisihnya. Nah, berarti pelajaran ini juga sesuai dengan kehidupan nyata ya. Kalian juga bisa melakukan ini dengan uang jajan kalian. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nanti Bu ada soal sumatif kita kerjakan sama-sama ya. Nah, kalau sekarang Ibu minta coba kalian refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini dengan menjawab pertanyaan nih. Pertanyaannya ada di sini, di bagian E.